Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Sekarsari, mahasiswi Universitas Diponegoro, program studi S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang etika profesi serta contoh pelanggaran etika profesi, khususnya pada bidang teknik kontrol dan instrumentasi. Etika profesi terdiri dari dua kata, yaitu etika dan profesi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter atau kebiasaan yang baik. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Maka dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan sikap yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Saya sebagai mahasiswi yang nantinya menjadi lulusan yang berprofesi sebagai engineer atau insinyur, wajib mentaati kode etik yang berlaku di bidang engineering. Berikut beberapa kode etik sebagai seorang engineer. 1. Menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 2. Melaksanakan tugas sesuai bidang kompetensinya. 3. Bekerja sebagai wali atau agen yang setia bagi klien atau pemberi kerja. Apabila dalam melaksanakan tugas sebagai engineer tidak mematuhi etika tersebut, maka akan dikenai sanksi pidana ataupun sosial, bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran etika profesi yang dilakukannya. Dan berikut salah satu pelanggaran etika profesi di bidang teknik kontrol dan instrumentasi. Saat ini saya sedang mengamati nyala lampu pada traffic light yang berada di Jalan Setiabudi. Dapat terlihat bahwa ketika ruas jalan dari arah selatan sedang berwarna hijau, ruas jalan dari arah utara pun sedang berwarna hijau. Hal ini menyebabkan adanya penumpukan kendaraan di tengah persimpangan jalan, dan jika tidak berhati-hati dapat menyebabkan kecelakaan. Lalu, mengapa hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran etika profesi? Pada dasarnya, nyala lampu pada traffic light bekerja berdasarkan timer yang sudah ditetapkan pada suatu program, sehingga dapat berjalan selaras pada setiap ruasnya. Namun, dalam kasus tersebut, terdapat kesalahan pada timer yang menyebabkan kedua ruas menampilkan warna hijau yang sama. Kesalahan pengaturan timer pada program tersebut merupakan tanggung jawab seorang engineer kontrol dan instrumentasi, yang mana hal tersebut melanggar etika profesi, yaitu tidak menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Maka perlu perhatian lebih lagi bagi seorang engineer untuk senantiasa melakukan pengecekan ke lapangan jika terdapat error atau kesalahan, sehingga dapat diperbaiki sesegera mungkin agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sekian pemaparan dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.